Usaha itu sesuatu yang menarik bagi saya. Gagal itu harus bisa dikatakan proses untuk menuju sukses. Karena dengan itu kita matang. Nama saya Muhammad Budi Tristanto dari Madiun, asli Madiun juga, bergerak di bidang developer, tour, dan retail di minimarket dan sebagainya. Sebelum buka usaha Bapak tadi retail itu, pekerjaan Bapak sebelumnya apa? Ya, dulu saya dulu di kantor, Pak. Jadi semenjak pulang dari kantor, saya melalang buana, cari diri, nyari pengalaman, cari inspirasi. Karena muda itu emang harus mencari pengalaman yang banyak, wawasan, gagasan. Habis itu akan jadi action. Nah, setelah menjelajah beberapa kota dan itu punya saya feel di tantangan. Saya bermain usaha di awal itu dari dulu mulai minyak, terus durian juga pernah, terus terakhir saya properti. Tapi juga karena basic itu juga punya hobi di traveling. Nah, saya bikin usaha tour and travel internasional sekalian umroh juga. Tapi karena di masa pandemi bisnis tour juga, properti juga lagi turun. Kita main di sembako, grosir, trader gula, minyak, air minum dan lain sebagainya. Bisa diceritakan Pak pengalaman awal mulai usahanya? Ya, awalnya adalah saya sales keliling. Jadi basic di developer itu tahun 2012 saya ikut orang ya sebagai marketing, kelilingan nyebar brosur, door to door, di lampu merah dan lain sebagainya. Karena bagi saya bisnis itu basicnya harus dari jualan. Sebagus apapun produk, kalau nggak bisa jualkan nggak akan jalan. Makanya saya ilmu yang saya pelajari dan sampai sekarang saya itu geluti di marketing. Mulai kalau belajarnya mulai saya dulu di pondok. Jadi dulu di pondok itu ya dibilang akan-akan dikit. Jadi yang lain nggak boleh jualan. Saya melihat anak-anak santri itu pengen durian. Nah, karena saya di daerah dagangan itu sentranya durian, saya kirim ke pondok kayak gitu. Tapi ya sebagai maklar saja. Ternyata masuk dan peminatnya banyak. Alhamdulillah jalan. Di jalan itu karena kebutuhan minyak di Gontor, di pondok-pondok untuk untuk masak ya, minyak tanah terutama itu banyak. Nah, saya masuk di situ juga, perjalanan ya sambil keliling dan sebagainya. Nah, terinspirasi pengen tantangannya lebih besar. Makanya saya main di developer perumahan. Ya, step by step alhamdulillah bagus di situ. Terus saya kembangkan, ya pernah jatuh bangun di kuliner. Terus juga kuliner sudah pernah, terus tour juga sudah pernah jalan. Tapi ya karena pandemi ini ya kita menyesuaikan apa yang bisa jalan sekarang cuma 2, farmasi sama di sembako sebagai kebutuhan dasar. Iya, dalam memulai usaha kan pasti ada lika-likunya ya Pak. Iya. Nah, lika-liku apa yang sudah Bapak rasakan, Bapak alami? Ya, yang jelas usaha itu sesuatu yang menarik bagi saya. Gagal itu harus bisa dikatakan proses untuk menuju sukses. Karena dengan itu kita matang. Dari perjalanan itu kita jadi dewasa. Nah, dari dewasa jadi akan tangguh untuk menjalani seluruh proses yang ada di dalam bisnis. Karena bisnis oriented nggak cuma kita bisa menjual, tapi gimana kita mengelola antara
membeli produk dan menjual produk, menawarkan, mendistribusikan, itu kan semuanya banyak ilmu yang harus kita ketahui. Motivasi Bapak itu terjun ke dunia bisnis sendiri itu gimana? Ya, dari dulu niat saya cuma satu aslinya, jadi orang yang bermanfaat. Nah, karena dengan saya membuka lapangan usaha, itu adalah proses saya menjadi orang yang bermanfaat. Karena ya dalam sebuah untayan, khairun nas anfa'un linnas, kan, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, itu harapan saya dulu dan sampai sekarang. Ya pun gak seindah itu juga gitu. Kadang kita antara bermanfaat atau dimanfaatin. Karena dalam bisnis itu tipis antara bermanfaat atau dimanfaatin. Tapi yang jelas niat aja yang baik. Masalah orang menyikapi apapun itu sudah serahkan pada yang di atas. Ide dari awal membuka usaha itu karena apa? Idenya saya semuanya karena terpaksa gitu. Jadi gini, saya mulai bisnis di developer, saya pernah ikut dan saya jatuh di situ karena bos saya kabur. Mau nggak mau saya harus meneruskan usaha itu. Terpaksa saya harus jadi developer. Tur juga sama, karena di satu posisi ataupun juga sembako ini juga masa pandemi, saya juga dipaksa untuk bisnis yang bisa jalan. Karena keadaan apapun seorang pembisnis adalah mencari celah, apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa jalan. Karena posisi karakter pembisnis harus siap menghadapi semua keadaan. Beda dengan pekerja yang ya di saat ada gejolak pasti akan down. Pembisnis harus tangguh, harus melihat peluang, sekecil apapun peluang ya harus kita kejar. Dan itu saya kerjakan di saat yang lain stagnan. Nah, kita masih bisa jalan dengan beberapa bisnis yang bagi saya ya bisa untuk jangka panjang dan dalam masa pandemi ini. Terus untuk tour dan travelnya itu gimana Pak? Masih jalan atau? Yang jelas masa sekarang bisa dikatakan mati suri lah. Ya, nanti akan kita bangkitkan lagi di saat keadaan corona ini sudah membaik. Yang paling penting optimis harus. Karena bisnis apapun itu pasti ada waktu dan ada badainya. Ya, kita menepi dulu sekarang. Tapi di saat nanti sudah regulasi dan juga kondisi di lapangan sudah membaik, ya pasti akan kita jalankan lagi. Karena bagi saya adventure, traveling itu adalah hidup saya juga tantangan. Berarti bisnis utama Bapak di sini itu apa? Kalau utama bisnis adalah saya basic di developer, jadi perumahan itu bisnis utama. Terus yang lain pendukung ya, namanya kita jangan sampai menaruh telur itu dalam satu keranjang. Jadi di saat satu stuck masih ada bisnis yang lain, ada sumber yang lain. Agar apa? Di saat satu sumbernya menipis atau sumbernya lagi mampet, ada sumber-sumber yang lain yang masih kita bisa untuk survive. Ya, contoh keadaan sekarang tur stagnan, developer juga lagi melandai penjualannya, maka mau nggak mau kita harus juga bukan banting setir tapi melihat peluang yang lain. Apa yang bisa jalan sekarang? Sembako. Ya, kita langsung balik arah untuk ke sembako. Kita besarkan itu di gula, minyak. Alhamdulillah kita sekarang juga pegang distributor dari air minum, Hisa dan Gisa, dan minyak goreng Lentera Mas. Itu kita handle distributor Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, itu untuk sekarang. Dan boleh disebutkan tadi Pak, bisnisnya apa aja yang Bapak jalankan? Ya, nek saya untuk perusahaan PT Granula Property di perumahan. Kalau untuk turnya PT Mulia Azam Wisata Internasional. Dan kalau di retail sama grosir itu Mulia Mat. Berarti 3 tersebut ya bisnisnya? Iya, utamanya itu. Kalau yang lain ya masih
coba-coba. Dulu ya pernah di kuliner tapi ya gak cocok ya di dunia itu. Pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat, apalagi untuk remaja biar maju untuk bisnisnya. Ya, yang jelas gini. Saya dulu dari awal menghabiskan masa muda saya untuk mencoba, untuk mencari peluang dan untuk mencari jati diri. Karena proses itu bagi saya itu paling sulit dan belum tentu dalam 1 tahun 2 tahun bisa menemukan. Makanya habiskan masa muda, habiskan masa-masa yang ya apalagi belum menikah itu harus dihabiskan dan gagalnya juga dihabiskan. Karena kadang kebanyakan orang takut gagal nanti di masa tua. Berat, mentalnya nggak kuat, modalnya juga nggak kuat dan badannya juga nggak kuat. Maka saran saya di usia muda habiskan masa gagal, coba impian setinggi mungkin gapai. Karena contohnya nggak sampai impian kita ya ele-ele, masih tercapai di bawahnya dikit. Iya. Gitu. Bagi saya khusus untuk anak-anak muda seperti itu.